Halo guys, kembali lagi di video saya yang kedua. Kali ini saya akan membahas tentang pencurian akun pribadi yang harus kita hentikan, harus kita kenali, dan harus kita cegah. Apalagi sekarang marak terjadi pencurian akun pribadi, dan saya akan share contoh ciri-cirinya, kemudian cara mencegahnya. Oke, baik. Salah satu pencurian akun pribadi itu berasal dari email phishing. Nah, apa itu email phishing? Email phishing ini salah satu contoh email yang mempengaruhi kita secara psikologis untuk membuka, mengklik, dan mengirim data-data kita. Walaupun kita sebenarnya nggak terkait atau nggak pernah interaksi ataupun tidak pernah berkomunikasi dengan pengirim. Contohnya, yang mengatasnamakan Pos Indonesia dengan judulnya paket Anda sedang menunggu pengiriman, konfirmasi pembayaran. Saya tidak pernah merasa melakukan pengiriman dan sedang tidak menunggu atau konfirmasi pengiriman dari Pos Indonesia. Nah, jadi dari sini saja saya sudah curiga nih, ini ada email yang nggak benar. Nah, kemudian ciri-ciri yang lainnya, di sini ada link yang mengarahkan kita untuk mengklik dan mengisi nantinya. Jadi kalau kalian klik, ikuti paket saya, kalian akan dibawa ke website untuk mengisi data-data pribadi. Nah, seperti apa websitenya? Seperti ini. Kalau kita coba langsung di web browser kita. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian menemui tadi, Pos Indonesia, mengatasnamakan Pos Indonesia, kemudian kalian akan diminta untuk mengisi nomor kartu kredit, kemudian 3 digit CVV yang berada di bagian belakang kartu. Kemudian bulan dan tahun. Ini identitas kartu kredit yang kalau sudah dimiliki oleh attacker, dia akan bisa pakai data-data ini untuk transaksi apapun. Ini yang harus dihindari. Jadi email phishing adalah salah satu sumber dari kebocoran data atau akun pribadi tadi. Oke, jadi dari sini jelas kenapa tadi pertama saya tidak pernah melakukan atau melakukan pengiriman paket terkait dengan Pos Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian dia mengarahkan saya untuk klik link, untuk konfirmasi. Kemudian saat melakukan konfirmasi ternyata mereka meminta nomor kartu kredit dan 3 digit CVV number yang berada di belakang kartu kredit ini sudah menunjukkan bahwa dia berusaha untuk mengambil data-data kartu kredit kita. Oke, coba kita cek contoh yang lainnya agar teman-teman bisa paham. Oke, ini yang tadi. Kemudian ini contohnya, mengatasnamakan Citibank Indonesia. Jadi dia bilang your card is temporarily unusable, artinya akun saya disuspend. Jadi pertama saya bukan pengguna Citibank, kemudian saya tidak pernah terkait dengan Citibank, dikirim seperti ini, kemudian saat saya diarahkan untuk login, dan pastinya ujung-ujungnya akan seperti tadi, diarahkan untuk mengisi data-data pribadi, misalnya username, password, email, kartu kredit, nomor CVV 3 digit di belakang kartu kredit, dan lain-lainnya itu harus dihindari. Oke, ciri-ciri email yang sudah bocor itu adalah pertama, sering mendapat email spam. Contohnya itu email penawaran diskon atau penawaran barang baru yang sebelumnya kita nggak pernah email ke pengirimnya itu. Misalnya saya dapat penawaran dari toko xyz.com, tapi saya nggak pernah melakukan pendaftaran di xyz.com itu. Kemudian saya mendapatkan email phishing seperti dua contoh yang tadi. Nah, bagaimana untuk mengetahui email kita sudah bocor atau tidak? Itu kita dapat cek di situs haveibeenpwned.com. Nah, oke, kita coba akses situsnya. Nah, di sini.
Oke. Jadi di sini kalian bisa masukkan email kalian, kalian ketik email kalian. Saya ambil contoh misalnya i.love@gmail.com. Nah, si pemilik ilove@gmail.com ini, email ini sudah bocor di 14 situs. Phone-in 14 data breach. Nah, di situs mana saja dia bocor? Di Adobe, Animal Jam, dan di situs-situs yang mengumpulkan data-data yang sudah bocor. Nah, misalnya kalian mendaftarlah di salah satu online shop. Nah, kalian nggak tahu nih online shopnya itu aman atau enggak. Nah, ternyata misalnya bocor nih online shopnya. Kalian bisa cek di sini apakah di mana email kalian daftarkan itu bocor atau enggak, kalian bisa cek di sini. Ini. Oke. Jadi misalnya kalau email kalian itu bocor, itu bisa jadi bukan karena kalian membagikan akun login, tapi bisa jadi karena situs di mana tempat kalian mendaftar email kalian itu bocor. Misalnya Adobe ini, jadi Adobe itu sempat mengalami kebocoran data di di bulan Oktober 2013. Nah, yang bocor itu ini, email address, password, password, dan username-nya. Oke, jadi si pemilik hello@gmail.com ini harus segera mengganti data-data atau minimal mengganti password atau tidak memakai email ini lagi. Oke, bagaimana kalau email kalian sudah bocor? Nah, saya akan bagikan tipsnya. Nah, cara mencegahnya pertama mengganti password secara berkala, menggunakan password yang tidak mudah ditebak dan minimal 7 karakter. Oke, kemudian menghindari pemakaian password berupa tanggal lahir, nama, atau pola-pola umum seperti 12345, ABCDE, QWERTY, dan sebagainya. Jadi kita nggak harus menghindari pemakaian ini yang gampang ditebak. Kemudian hindari sharing username dan password. Kemudian memakai email yang terpisah. Jadi misalnya saya memakai email xyz@gmail.com untuk internet banking. Nah, ketika saya mendaftar di salah satu e-learning, saya tidak memakai email yang saya daftarkan di internet banking, tapi saya buat email khusus atau email baru untuk saya daftar di sana. Kenapa demikian? Jadi misalnya xyz.com atau e-learning tadi bocor situsnya, jadi saya tidak terdampak secara finansial karena memakai email berbeda. Begitu. Jadi upayakan memakai satu email khusus untuk internet banking dan tidak memakai email tersebut untuk mendaftar di situs-situs lain. Oke. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan mohon maaf untuk audio yang kurang baik dan mohon di-share ke teman-temannya karena ini merupakan salah satu konten atau video untuk membantu teman-teman atau saudara-saudaranya untuk menghindari pencurian akun pribadi. Oke, ditunggu komentar dan saran untuk konten selanjutnya. Terima kasih.